Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula darah tinggi yaitu terjadi ketika glukosa di dalam darah ataupun gula darahnya itu memang melebihi ambang batas normal. Ya, akibat misalkan karena insulin itu produksinya tidak normal ataupun akibat resistensi insulin. Kalau kondisi ini dibiarkan, gula darah tinggi pada tubuh kita, yaitu yang tidak tahu, yang belum peduli, yaitu bersifat racun dan bisa membunuh organ-organ, bisa merusak organ-organ tubuh kita, mulai dari mata, mulai dari jantung, mulai dari otak, mulai dari hati, mulai dari ginjal, ya pokoknya organ tubuh kita itu bisa dirusak pelan-pelan. Ya, tidak 1 tahun, 2 tahun, tidak 2 tahun, 3 tahun, tidak 3 tahun, 5 tahun, tidak 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ya bisa rusak. Gula darah tinggi itu ketika kalian puasa, misalkan gula darah puasa, ya cek sudah puasa 8 jam ataupun lebih, ya dicek itu di atas 125. Nah, misalkan tidak sedang puasa, itu di atas 200, ya itu adalah tinggi. Ada beberapa gejala ataupun tanda ya saat gula darah kalian itu sedang tinggi. Yang pertama itu mudah lelah. Mudah lelah adalah gejala yang umum terjadi, ya yang paling mudah dikenali. Itu akibat apa? Akibat gula darah itu menumpuk di darah, ya kemudian karena insulin tidak optimal ataupun tidak normal produksinya, menyebabkan gula darah itu tidak bisa dirubah jadi energi. Akhirnya walaupun gula darah banyak tapi tidak bisa jadi energi, akhirnya kalian mudah lelah, yang ngantuk, yang nggak semangat, ya pokoknya kurang greget gitu ya, kurang berenergi. Kemudian saat gula darah tinggi, yaitu kan biasanya dehidrasi, tubuh dehidrasi. Ini juga yang menyebabkan kalian mudah lelah. Yang kedua, sering haus. Gejala ini adalah gejala klasik juga yang mudah dikenali. Kalian banyak minum. Setelah banyak minum, kalian masih haus. Ya, jadi haus, bawaan haus walaupun sudah banyak minum, ya tetap haus yang nggak hilang-hilang. Nah, jadi kalau kalian merasakan gejala ini, hati-hati. Karena ketika gula darah menumpuk ya di tubuh kita, di dalam darah, ya ini ginjal akan dipaksa bekerja lebih keras ya untuk menyaring, menyerap gula. Gula darah tadi akan dicoba dibuang oleh urin, ya melalui urin. Ya, akhirnya apa? Ginjal kerja terus, pokoknya disaring, buang, saring, buang, saring, buang. Ya kalian kan banyak butuh cairan ya, makanya bawaannya haus terus. Ya itu adalah cara tubuh untuk membuat gula darah turun. Yang ketiga, sering buang air kecil. Nah, jadi sama seperti penjelasan sebelumnya, ya ketika gampang haus, ya saat haus terus kan kita minum lah otomatis ya, minum nggak mungkin nggak minum ya. Nah, ini teman-teman akan banyak keluar cairan melalui kencingnya ataupun melalui buang air kecil. Ya, jadi adalah hal yang normal ya. Banyak minum harus banyak kencing. Ya, kondisi ini terjadi ya karena tubuh berusaha membuang kelebihan gula tadi ya melalui urin ataupun melalui kencing. Nah, jadi ini adalah gejala klasik juga yang gampang dikenali. Ya, jadi banyak minum ya ataupun sering haus, ini adalah gejala klasik. Kemudian ya gula darah ataupun glukosa darah tadi ini akan mengikat banyak cairan. Ini adalah kondisi yang terjadi. Keempat, penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini terjadi bukan karena kalian sedang diet ya. Ini terjadi tanpa direncanakan. Ini karena kompensasi ya. Tubuh tidak mampu mengubah glukosa tadi menjadi energi, akhirnya tubuh akan membakar lemak ya untuk dijadikan energi. Makanya ya tiba-tiba nanti berat badan turun. Makanya dokter sering nanya gini ya. Ada penurunan berat badan? Ada dalam 1 bulan terakhir ini ada ya. Makan normal tapi berat badan turun. Nah, inilah ya ciri-ciri gula darah tinggi. Kelima, sakit kepala. Ketika tubuh banyak kehilangan cairan akibat gula darah tinggi, ini akan menyebabkan tubuh dehidrasi, akhirnya menyebabkan sakit kepala. Kondisi dehidrasi ini ya seharusnya harus banyak minum ya, harus banyak dimasukkan cairan. Kalau tidak apa? Ya ini akan memperburuk, membuat gula darah makin tinggi, makin nanjak ya. Bisa bahkan dicek di alat pengukur gula darah yang portable itu nggak terbaca, high. Jadi hati-hati. Akibat dehidrasi ya ini bisa sakit kepala, mual, muntah, bahkan pingsan. Ya normalnya saat dehidrasi kita butuh banyak cairan, apalagi sedang gula darah tinggi ya agar tubuh bisa menurunkan gula darah. Kalau dehidrasi kan urin sedikit, yang mau dibuang gula darahnya malah nggak ada ya, malah sedikit. Akhirnya malah numpuk, dia makin numpuk makin tinggi. Keenam, sering lapar. Kondisi ini sebenarnya akibat tubuh
nggak bisa memasukkan gula darah, ya, mengubahnya menjadi energi. Ya, akhirnya otak merespon ya dengan cara, wah ini kita kayaknya kekurangan energi nih, coba makan. Makanya merasa lapar ya. Padahal dengan kita banyak makan malah gula darah makin tinggi. Ya karena insulin nggak ada, ataupun jumlahnya sedikit. Ya harusnya insulin jumlahnya normal, ya mengubah gula darah menjadi energi. Ini karena gangguan yang nggak ada, akhirnya tambah menumpuk. 7. Penglihatan kabur. Ketika gula darah tinggi, ini bisa menyebabkan mata kabur. Akibat lensa pada mata kita, mata kalian, ini bengkak. Makanya ya ketika melihat itu agak kabur, bisa tiba-tiba. Kemudian gangguan penglihatan ini juga bisa terjadi ya karena pembuluh darah ya di sana terganggu. Kemudian saraf di sana juga ikut terganggu. 8. Sering jamuran. Gula darah tinggi ini akan menyebabkan orang gampang jamuran, gampang terkena infeksi, ya karena imun turun. Ya kemudian gula darah tinggi ini adalah disukai oleh bakteri, disukai oleh jamur. Infeksi ini bisa terjadi di area mana saja, tapi yang paling sering adalah area yang lipatan-lipatan, yang lembab-lembab, ya ketiak, lipatan paha, ya ataupun area lembab lainnya. 9. Nyeri kaki. Kadar gula darah tinggi ini menyebabkan ya gangguan pembuluh darah di kaki, bisa di tangan juga. Ya ini akan menyebabkan rasa nyeri, ya rasa kesemutan, rasa kebas, ya karena rusak ya pembuluh darah di situ. Ya kondisi ini ya disebut dengan neuropati diabetik. Jadi hati-hati ya kalau kalian kakinya nyeri, kesemutan, mati rasa, kebas-kebas gitu ya. Ini bisa terjadi karena kadar gula darah tinggi. Nah, yang 10, luka sulit sembuh. Saat gula darah tinggi ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil, ya pada saraf, sirkulasi darah terganggu. Ya akhirnya ketika terjadi luka walaupun sedikit, ya ini lama sembuh, ya bahkan sulit sembuh. Ya banyak orang yang salah sangka ketika luka sulit sembuh, orang bilang wah ini kena DM basah. Nggak ada ya DM basah, DM kering itu nggak ada. Ya nggak ada istilah seperti itu. Ya ini semoga terluruskan mitos-mitos ataupun istilah-istilah aneh-aneh yang beredar. Nggak ada. Adanya adalah diabetes tipe 2, diabetes tipe 1, ataupun diabetes ya kehamilan dan sebagainya. Ketika luka ya harusnya kan oksigen, nutrisi, ya darah itu sampai ke area luka tadi ya karena sirkulasi terganggu, pembuluh darah terganggu, akhirnya nggak sampai. Makanya itu yang menyebabkan luka itu sulit sembuh. Luka kecil pun ya kalau pada gula darah yang tinggi, ya ini lama-lama bisa jadi luka besar. Ya misalkan tadi awalnya cuma lecet, ya cuman kena knalpot motor, akhirnya nyebar ya bisa resiko amputasi, jadi hati-hati. Nah itu adalah tanda-tanda ketika kadar gula darah kalian tinggi, jadi mohon dikenali, diingat ciri-cirinya, ya semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.